sahabat Sonfai, ketemu lagi sama Dedi, sama Kakak Ijaz, sama Abang Ambu, Zafi. Ayo Zafi. Zafi kan bukan kamu namanya. Yaudah Abang Fas. Abang Mas. Hari ini kita lagi mau ada pengajian rutin yang biasanya diadain sebulan 1 kali di Kita rumah. udah bawa bomba. Itu pun Di rumah. di akhir bulan. Di akhir bulan. Dan itu pun jadwalnya kalau bisa kosong. Ya, jadi kalau ini misalnya di kalau akhir bisa. bulan setiap ada jadwal apapun dikosongin biar Terus ada pengajian. pengajian. Gunanya ngaji itu apa sih? Biar tahu ilmu. Kalau pengajian itu kan Abang lagi jawab. itu tuh apa? Ya, tuh kakak nanya gunanya ngaji itu apa kata kakak? Biar kita tuh bisa nyari tahu ilmu-ilmu. Terus kita kan kalau misalkan Ilmu agama. iya ilmu agama. Terus kita juga kalau misalkan wah pengajian nih diajarin caranya misalkan hidup rukun gimana, terus saling tolong menolong gimana, tentang sholat gitu. Pokoknya belajar agama Islam yang baik dan benar. Jadi nanti kalau ada yang nggak tahu bisa nanya juga. Pasti kan kita banyak yang nggak tahu ya, karena kita memang harus belajar banyak ya bang ya. Jadi juga kadang-kadang abang nanya nggak dijawab. Iya, karena jadi ilmunya belum tinggi. Setinggi-tinggi, semoga ilmu kita kalau kita baik belajar ilmu kita setinggi-tingginya lagi. Amin. Yang pasti ilmu akan bermanfaat kalau kita dibagikan ilmunya. Kalau udah punya ilmu dipendam gitu aja, nggak di-sharing ke orang, bukan ilmu namanya. Terus Nggak juga akan bermanfaat. biar kita bukan cuma kita ilmunya yang setinggi-tinggi langit, tapi kita juga bisa bagi sharing ilmu-ilmu ke orang, terus nanti ilmu juga bisa setinggi lagi. Nah, kalau kak amin ya Allah amin. Kalau kakak gunanya ngaji apa? Nanti kakak juga ngaji kan? Enggak. Oh, enak aja ngaji. Enggak dong. Ya udah kalau gitu, sambil nunggu Habib datang, kita siap-siap dulu. Nanti Habib datang kita mulai ngaji. semua rumah kita. Siapin rumah apa aja yang udah disiapin kak? Kita pokoknya Hah? dengan abang. Apa dengan abang? Pokoknya kalau misalkan kita persiapannya kita sambil persiapan sambil seru-seruan. Oke, sampai ketemu lagi sebentar lagi. Bye sahabat Sonfai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil Mustafa al-Amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil Mubin al-Hadi ila siratihil mustaqim Dhil khuluqil adim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pengajian sebulan sekali nih ya. Ya. Artinya sebulan sekali di keluarga Sonfai, Sony Virus dan keluarganya. Masya Allah. Mudah-mudahan kumpul kita malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, keluarga kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dikuatkan keimanan kita, dan selalu kita berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit malam Jumat ini kita akan bahas tentang kemuliaan atau kehebatan karena bertepatan besok ini kita masuk bulan Dzulhijjah. Bulan ini dikatakan di dalam kitab itu bulan yang mana apabila kita minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dimudahkan. Hajat kita digabulkan. Jadi jangan sampai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti hajinya itu sampai tanggal 10 Idul Adha kita anggap hari-hari itu seperti hari biasa, sayang. Karena umur nggak ada yang tahu, belum tentu kita sampai bulan Dzulhijjah yang akan datang. Maka kesempatan umur
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan bulan ini. Makanya ada seorang badui itu bilang sama Rasul, mungkin pernah Habib sampaikan, Habib lupa. Ada seorang badui bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum kita bahas itu, nah kenapa juga nih, insya Allah nih berkat ini Allah panggil kita berangkat haji. Amin. Artinya kita nggak ada yang tahu, itu rahasianya Allah. Yang penting kita niatkan. Orang bilang kata sebab gini Sony, man zada malan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Rasul mengatakan siapa orang yang Allah lebihkan rezekinya, ingetin, yang Allah lebihkan rezekinya, cukup untuk berangkat haji, Allah lebihkan rezekinya, tapi dia tidak mau berangkat haji, alasannya belum bagus lah. Ada kan orang kan belum bisa ibadah lah, belum bisa sholat 5 waktu yang bagus lah. Ini ibadah haji adalah kewajiban, tidak ngurusin ente sholat atau tidak sholat. Mudah-mudahan dengan berangkat haji pulangnya kita dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan siapa orang yang Allah berikan kelebihan harta dan dia tidak berangkat haji, ya. Apa kata Rasul? Maka ditakutkan meninggalnya dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Artinya su'ul khatimah. Orang yang punya kelebihan harta tapi tidak mau berangkat haji, tidak mau menunaikan haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, ditakutkan meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Bahkan Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan laukana lijar. Dia bilang, kalau seandainya aku punya tetangga musir, punya duit, ya, tetangga ini punya uang, tapi nggak mau berangkat haji, kalau dia meninggal, falam usolli alaih, aku nggak mau sholatin dia. Kata Imam Hasan Al-Basri, seandainya aku punya tetangga nih musir, artinya punya uang lah, punya harta lebih, tapi tidak mau berangkat haji, kalau dia meninggal dunia, kata Imam Hasan Al-Basri, falam usolli alaih, aku tidak mau nyolatin dia, tidak mau nyolatin jenazah. Nah, ini makanya bulan ini bulan yang mulia, bulan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah ragu, ingetin, ya. Yang bikin nikmat surga itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama, sahabat-sahabat tuh pengen masuk surga tuh bukan hanya alasan pengen masuk surga, tapi pengen selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, wahai Rasul, dulani wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan aku ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 yang diberikan Nabi. Di para pemirsa Sonfa ya, catat. Ada 5 yang bisa memasukkan orang ke syurga. 5 ini nanti bisa dikorting lagi 2, kita lihat. Ya. Apa yang pertama? Nabi mengatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nabi katakan yang pertama, ayo sembah kepada Allah, jangan pernah musyrik. Nah, saya cuma pengen garis bawahi sama penonton ini. Artinya orang kadang-kadang bentar-bentar musyrik, sebentar-bentar musyrik, tahlil musyrik, cara Nabi musyrik, enggak seperti itu. Arti musyrik di sini artinya ada yang namanya syirkul khafi. Syirkul khafi itu riya. Riya, sombong itu musyrik, tapi tidak sampai mengeluarkan dia daripada ajaran agama Islam. Musyrik yang berkatakan ada Tuhan selain Allah, itu musyrik. Ya. Nah, itu musyrik. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ayo, ini syarat nih, ini rumus untuk masuk surga. Rumus. Nanti kalau mau lebih nggak masalah. Ini dasar. Nabi katakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ayo, sembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melakukan satu kemusyrikan apapun. Kita hafal virus, soalnya kita hafal la ilaha illallah, tapi memaknai kalimat la ilaha illallah itu kadang-kadang kita lupa. Memaknai kalimat gampang, artinya tiada Tuhan selain Allah. Tapi ketika kita punya masalah, ngadunya bukan sama Allah, sama orang. Ngadunya sama Instagram. Siapakah itu loh? Ngadunya sama Facebook. Ngadunya sama medsos. Media sosial. Nggak perlu seperti itu.
Artinya kita berarti juga mengumbar daripada kesusahan kita. Buat apa? Emang orang nolong? Enggak juga. Cuma baca doang. Orang baca, nyukurin, paling ya mudah-mudahan selesai masalahnya. Tapi bukan nggak boleh, ingat ini bukan nggak boleh. Kita boleh ngadu sama orang kalau dia terpercaya, orang yang punya agama, orang yang adil, bisa nasihatin kita, bukan memperkeruh masalah. Ada orang yang kita ngadu, teman-teman memperkeruh masalah. Misal contohnya, maaf nih, istri curhat masalah suami ke teman-teman, tambah ribet, pulang bukan malah sukses itu acara, cerai. Kenapa? Teman-teman malah ngomporin, bukan ngomporin, ngebomin malah. Bukan ngompor, itu nggak bagus. Nah itu berarti kita nggak memaknai kalimat la ilaha illallah. Kita curhat begitu pun sebaliknya, suami curhat masalah istri ke teman-teman yang memang bukan kapasitas mereka. Cuman luas doang mulut kita ngomongin, secara tidak langsung kita ngumbar aib istri kita. Secara tidak langsung kita ngumbar aib suami kita. Nah, makna la ilaha illallahnya kurang. Ya. Artinya bagaimana? Kita ngadu dulu sama Allah. Kita ngadu nih sama Allah, minta sama ya Allah, aku punya masalah begini. Nanti Allah tunjukkan tuh sama kita tuh siapa orang yang bisa mecahkan masalah tersebut. Artinya nanti Allah tunjukkan mungkin siapa yang Sony percaya, guru agama, siapa yang memang dia bisa tutup mulut untuk keluarga kita dan betul-betul nasihat. Bukan manasin, betul-betul nasihat. Nabi mengatakan yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nabi Yusuf itu pernah nangis. Nangis itu berminggu-minggu Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf di penjara, ya, kan Nabi Yusuf pernah memecahkan mimpi, ingat ya? Ingat tahu nggak ceritanya? Yang dua orang yang dipenjara sama Nabi Yusuf, yang mimpi satu dipenggal, satu bakal jadi pegawainya raja. Nah, satu akan dipenggal, satu jadi pegawai. Nabi Yusuf pesen sama orang yang selamat nih, ya kan sudah dipecahkan mimpinya. Ternyata mimpi takwilnya Nabi Yusuf itu Allah kasih benar atas ilham dan mukjizat daripada Nabi Yusuf. Dia pesan tolong sampaikan, maksudnya dia ini nggak bersalah. Ya. Itu nyeselnya Nabi Yusuf sampai nangis berminggu-minggu. Kenapa aku gantungkan diri kepada manusia? Mesti sama Allah. Gak ada urusan sama manusia. Ini level tinggi, level Nabi. Tapi Nabi harus kita ikutin. Karena Allah bilang begini, ma arsalna min rasulin illa liyutab. Tidak kami utus seorang nabi, utusan-utusan dari Allah, bukan cuma kita pandai dengar nih, oh Nabi Muhammad hebat, Nabi Yusuf atau nabi-nabi yang lain hebat. Cuman pandai mendengar, tapi tidak pandai meniru. Makanya Allah katakan wa ma arsalna min rasulin. Jadi nggak boleh kita bilang itu kan nabi, nggak boleh. Berarti iman kita kurang. Ya itu la ilaha illallahnya kurang. Itu kan nabi. Itu kan Nabi Yusuf, pantas hebat. Emang Habib kasih contoh misalnya. Habib kasih contoh begini. Nabi Ibrahim. Ini kan momen Dzulhijjah. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah uji untuk waktu itu menyembelih anak. Apakah Allah kasih tahu Ismail itu akan dirubah menjadi domba? Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai kita disuruh dapat perintah, nggak bakal sanggup kita. Nggak bakal sanggup kita. Anak kita sakit panas, itu kita kalau bisa itu panas pindahin ke kita. Anak kita nangis, kalau kita yang nangis, anak kita jangan. Seperti itu kan? Nah ini Nabi Ibrahim. Ini sedikit cerita boleh? Ya, boleh. Jadi Nabi Ibrahim itu Masya Allah, Nabi Ibrahim itu seorang Nabi yang termasuk Nabi yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sudah buat Allah, Nabi Ibrahim kalau sudah buat Allah itu sudah semuanya. Sampai dalam riwayat kambing sampai 1000 kambing setiap tahun di bulan Dzulhijjah ini motong 1000 kambing buat Allah Subhanahu Wa Taala. Belum sapinya, artinya belum ontanya, dipotong buat siapa? Buat Allah Subhanahu Wa Taala. Buat pokoknya pahalanya, artinya dia motong ini dibagi-bagikan. Kenapa? Nggak ada pengen dipuji manusia, nggak apa, pokok karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ada orang yang bertanya, makanya kalau omongan tuh hati-hati bisa jadi dua. Orang sampai bertanya sama Nabi Ibrahim, Masya Allah,
kau ini sangat hebat, semua kau berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pada saat itu belum punya anak. Apa kata Nabi Ibrahim? Seandainya aku diberikan anak, Allah minta potong, aku potong. Itu. Ya, kokonya panjang banget itu. Baru tahu. Kalau aku baru tahu. Kamu? Iya. Artinya kalau seandainya aku diberikan anak, disuruh potong, aku sembelih. Allah berikan anak Nabi Ibrahim masih kecil 7 tahun dapat perintah untuk disembelih. Bayangin aja, dapat perintah untuk disembelih. Nabi seorang nabi, ditunggu itu mimpi sama Nabi Ibrahim. Datang lagi itu mimpi untuk sampai dipotong anaknya. Nabi Ismail masih kecil, 7 tahunan Nabi Ismail. Ya Allah, masih lucu-lucunya itu Nabi Ismail. Ya, masih lucu-lucunya diperintahkan untuk dipotong. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim ya sudah, karena Allah Subhanahu wa taala perintah Allah. Sampai seorang anak yang kecil itu di dalam Al-Qur'an mengatakan, lakukan perintah Allah, insya Allah kita menjadi golongan orang yang bertakwa. Lihat, Nabi Ismail masih kecil, umur 7 tahun bisa ngomong begitu. Singkatnya, ibunya nggak tahu nih, ya, waktu mau dipotong Nabi Ismail, dihias serapi-rapinya, dipakai minyak wangi, dimandikan oleh Nabi Ibrahim, disisir rambutnya pakai minyak rambut, serapi-rapinya Nabi Ismail untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibawa Nabi Ismail ke satu gunung untuk dipotong. Apa kata Nabi Ismail? Wahai abati, artinya wahai ayahku, bukalah bajuku. Jangan sampai ketika kau potong nanti itu baju terkena darah, maka akan menjadi pikiran ibuku sedih selalu melihat darah di baju. Maka Nabi Ibrahim buka bajunya Nabi Ismail. Itu pisau sudah setajam-tajamnya pisau itu. Ya. Kemudian ditutup matanya, diikat tangannya, digulingkan Nabi Ismail. Apakah saat itu Nabi Ibrahim tahu ini kalimat ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, maksudnya arti kalimat la ilaha illallah? Apakah Nabi Ibrahim tahu pada saat Nabi Ismail akan menjadi seorang diganti dengan domba? Enggak tahu Nabi Ibrahim. Yang penting dia lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya dipotong, sudah tersentuh pohon, dipotong oleh Nabi Allah Ibrahim. Ini diciptakan oleh Imam Nawawi. Dipotong Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, tidak terpotong saat itu. Sudah nyentuh, tidak terpotong. Ya, baju sudah dibuka, mata terikat, tangan sudah mata tertutup, tangan terikat. Maka apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, ya, buka saja ikatan mata. Bukannya Nabi Ismail itu menyerah, sudah berarti nggak usah dipotong, enggak. Apa kata Nabi Ismail? Buka saja ikatan mataku. Mungkin Allah memandang kita, aku ini seperti tersiksa. Buka saja. Ya, dibuka oleh Nabi Ibrahim. Dibuka, dipotong lagi. Masya Allah. Ini ngeliat tuh pisau ini. Tidak terpotong juga. Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, buka saja ikatan tanganku. Semoga, artinya supaya aku ini tidak terlihat seperti terdakwa atau tersiksa. Dibuka lagi oleh Nabi Ibrahim. Ya, potongan itu, tangan itu ikatan dibuka oleh Nabi Allah Ibrahim. Ketika dibuka, dipotong lagi, tidak terpotong. Subhanallah, tidak terpotong. Nabi Ibrahim bingung. Ya, maka dia potongkan pisau ini ke batu. Batu itu terbelah. Ya. Maka ini mukjizat seorang nabi. Nabi Ibrahim berkata, wahai pisau, kau mampu membelah batu, tapi tidak mampu memotong leher anakku. Maka ada suara memanggil pisau itu seakan berbicara, mengatakan, wahai Nabi Allah, kau memerintahkan aku memotong, tapi yang punya perintah untuk memotong tidak mengizinkan aku untuk memotong. Maka saat itu, waktu mau dipotong lagi, Allah gantikan
Allah menyuruh malaikat untuk mengambil domba yang ada di syurga untuk menggantikan Nabi Ismail. Maka terjadilah sejarah kurban. Jadi sejarah kurban itu nggak gampang. Kita Masya Allah hanya motong kambing kita pelit. Motong kambing bukan motong anak kita. Betul kan? Motong kambing berapa? Motong kambing berapa rezeki yang Allah udah berikan sama kita? Bilangnya nggak ada duit mulu. Artinya berapa rezeki yang Allah berikan sama kita? Setiap tahun kita nggak mau motong kambing walaupun sampai bagikan buat anak miskin. Allah nggak perintahkan kita motong anak kita. Lihat. Yang ini maksudnya ta'budullah. Kau menyembah kepada Allah tuh secara kafah, keseluruhan. Bukan yang enaknya kau sembah, waktu nggak enaknya kau tidak mau sembah. Nah, maksudnya nah itu Masya Allah. Jadi sampai terus waktu kita motong kambing emang pahalanya buat siapa? Buat kita juga. Sampai dalam satu hadis itu orang yang motong kambing sebelum darah netes ke tanah itu pahalanya sudah sampai duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu tanduknya, kulitnya, dagingnya, semuanya, bulu-bulunya. Sampai apa? Dalam hadis yang lain, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengatakan sampai orang yang motong kambing itu, kata Nabi SAW, makna daripada hadis itu mendapatkan pahala dari semua bulu-bulunya, itu bisa dapat pahala dari jumlah bulunya itu. Yang dapat pahala tuh kita yang Kita aja yang motong dapat pahala. Jadi Masya Allah itu pengorbanan dalam bulan haji. Makanya bulan haji ini wal fajri wal layalin ashri. Dan waktu Nabi Allah Ibrahim ingin memotong anaknya itu Allah bukakan semua pintu langit. Malaikat disuruh kumpul sama Allah, semua malaikat. Apa kata Allah? Saksikan ini hambaku yang bertakwa. Ya, itu malaikat semuanya disuruh menyaksikan tuh Nabi Allah Ibrahim. Malaikat nggak tahu bakal dapat. Memang malaikat tahu nggak tahu bakal diganti domba. Setelahnya itu baru dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggantikan domba. Itu malaikat pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperhatikan, lihat hambaku yang bertakwa Ibrahim. Dia melaksanakan perintah aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak gampang. Makanya ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang nabi. Jadi makanya Son, kalau cuman nggak dapat sinetron aja bukan ujian itu. Seorang nabi itu kalau Allah berikan ujiannya sama kita nggak bakal sanggup gitu. Nggak bakal sanggup. Nabi ya. Nggak bakal sanggup gitu. Ujian para anbiya, ujian para rasul itu kalau Allah kasih ke sama kita itu nggak akan pernah sanggup gitu menahan ujian. Makanya mereka punya derajat yang tinggi. Seorang nabi, anbiya, rasul itu ulama-ulama, mereka punya derajat yang berapa? Ujiannya besar, bukan ujiannya kecil. Jadi kehebatan di bulan Dzulhijjah, maka wal fajri wal layalin ashri. Masyaallah, dengan fajar daripada ke-10 dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai tanggal 10 itu hari-hari yang mulia, hari-hari yang hebat di mana sejarah itu Masya Allah. Sejarah itu sangat mulia pada hari, sehingga terjadilah namanya hari raya Kurban. Makanya hari Idul Adha, Idul Fitri, ulama mengatakan apa? Sholat Idul Adha lebih afdal daripada sholat Idul Fitri. Tapi kadang-kadang orang sholat Idul Adha gampangin, sepi kadang-kadang masjid gitu kan. Karena sholat Idul Adha sebenarnya lebih akbar daripada sholat Idul Fitri. Bukan berarti Idul Fitri nggak mulia, Ramadan nggak mulia. Ini mulia semua. Kita ini umat Allah, kita umat Rasul, semua hari-harinya mulia. Ya, semua hari-harinya hebat. Nah, kita kadang-kadang melewatkan hari-hari yang mulia itu, lewat begitu saja. Nah, di hari-hari yang artinya yang Masya Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan buat kita bisa sampai di bulan tersebut. Artinya manfaatkan semaksimal mungkin. Ini nasihat juga khususnya pribadi buat Al-Fagir, artinya buat saya supaya juga bisa mengamalkan, cuma bukan bisa ngomong saja. Ya, kita amalkan. Artinya, dan maka niatkan berangkat haji. Makanya dalam hadis tadi sahabat Badui ini bilang, wahai Rasul, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut masuk surga. Insya Allah yang ngantuk saya doain banyak duitnya. Amin. Siapa yang Yang ngantuk banyak duitnya. Yang nggak ngantuk banyak duitnya nggak habis-habis. Amin. siapa? Sabar. Kenapa ngantuk? Bibi kabur, Bibi.
Gak apa-apa ngomong dulu. Makanya Rasul mengatakan tadi, ulangi lagi, artinya ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, artinya sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melakukan satu kemusyrikan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Nah, ini penting nih buat kita nih, ya, wa tuqimus shalah. Mendirikan sholat. Sholat ini kita amal kita kurang, zakat kita kurang, sedekah kita kurang, akhlak kita kurang. Ya Allah, jangan tinggalin sholat. Udah banyak kurang nih, kehidupan kita ini sudah banyak kurang untuk amal. Kita harus akuin, mau diakui atau tidak akuin, kita ini amal kita kurang sama Allah. Ya. Tapi jangan juga sampai sholat kita tinggalkan. Nah, sholat ini penting. Mau keadaan kita mau berlayar, mau ke mall, kemana-mana, sholat. Ya, makanya kalau kita lihat nih, Fairuz sama Sony, ada kalimat ta'budullah, ada kalimat tuqimus sholat, ada kalimat ayo sembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan suatu kemusyrikan. Yang kedua, mendirikan sholat. Lantas apa bedanya? Kan orang sholat nyembah. Kan enak dan Mbak. Karena kenapa dibedakan sama Rasul? Karena banyak orang yang sholat belum nyembah. Gimana tuh? Hatinya belum sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat asal mengeluaskan kewajiban aja. Gitu. Makanya ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus sholat. Sholat jangan tinggalin. Ya, semaksimal mungkin berapa sih ngambil waktu sholat kita? Nggak ngambil waktu kita berjam-jam. Ya, kelas kita 3 menit udah bagus. Saudu-udunya sama sholatnya 3 menit sudah bagus buat kita. Udah lama banget itu 3 menit. Gitu. Kayak ulama, kalau ulama kan sholat tuh sampai burung hinggap di kepala mereka, sahabat-sahabat itu seakan-akan itu batu, seakan-akan patung, sholat gak gerak. Hebatnya mereka tuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi bin Haytham itu sampai mengatakan waktu dia sujud, dan kita nggak tahu ya beda kita yang mana diterima, yang penting kita ibadah sama Allah. Kata Rabi bin Haytham, beliau mengatakan, seandainya aku tahu sujudku ini dapat kabar dari Allah, sujudmu itu diterima sama Allah, hari itu juga aku minta mati, katanya. Berarti itu sujud yang hebat, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat jangan tinggalkan. Masak boleh, habis masak sholat. Ya, sebelum masak subuh sholat dulu. Artinya sholat kita keluargakan, ajarkan keluarga kita, anak kita yang kerja sama kita, jangan sampai ninggalin sholat. Penting. Wa tuqimus sholat. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW malah mengatakan wa tu'ti zakat. Zakat. Ya, zakat ini kewajiban. Jadi orang tuh nggak pantas kalau ngeluarin zakat itu sombong. Nggak pantas. Karena kalau nggak keluarin haram. Kita nggak mau keluarin haram, dosa. Karena zakat itu kewajiban. Tentu nanti ada syarat-syaratnya, ada haul, ada nisab, jumlah, sama perputarannya. Setahun sekali. Ya. Allah nggak bikin berat kita, setahun sekali zakat. Sama nisab itu setahun sekali. Ya. Jadi Nabi SAW, Nabi mengatakan yang ketiga, syarat masuk surga mengeluarkan zakat. Yang keempat apa? Wa tasumu Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Ayo jujur, kalau nggak jujur angus berapa kali batal? Nggak batal. Batal. Sorry terus ya. Alhamdulillah tuh nggak batal. Kalau nggak malu. Tapi apabila kita ada batal, bayar. Semampunya kita bayar. Puasa qadha, puasa kita itu kan. Wa tasumu Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Yang kemarin yang Anda dengar ada orang hamil ngelahirin belum puasa. Nanti habis ini semaksimal mungkin kita bayar puasa kita, seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, atau jadikan Senin Kamis ke, itu puasa jangan sampai nggak dibayar, karena itu kewajiban dari Allah. Watasumu Ramadan. Dan yang terakhir berkaitan sama kita bulan ini, hajjul baiti, berangkat haji. Berangkat haji. Ini 5 ini. Ya, insya Allah kita menyembah kepada Allah, tidak melakukan suatu kemusyrikan, bisa. Insya Allah semua orang bisa. Wa tuqimus shalah, ya, insya Allah semua orang bisa.
Mengeluarkan zakat tidak semua orang bisa. Betul kan? Jadi ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Berarti yang tidak mampu gugur nih. Syarat ketiga, nggak mampu, mau usah dipaksakan untuk mengeluarkan zakat. Mereka nggak mampu, nggak sampai nisabnya, nggak ada kewajiban zakat. Gugur berarti. Gugur berarti. Kemudian yang keempat, berpuasa bulan Ramadan. Bisa kita, sanggup insya Allah. Yang terakhir, belum tentu semua orang bisa. Ya Rasul, fi hadhihi saat, maksudnya ini waktu yang mulia Arafah sama Muzdalifah, apa yang bikin kau tersenyum begitu lebar? Sumeringan orang bilang ya. Sumeringan. Ya, apa yang bikin? Maka tadinya Nabi nangis, dapat kabar tuh senyum. Kenapa? Ternyata rombongan iblis. Ya, rombongan iblis, dengkot-dengkotnya iblis lagi teriak-teriak, celakalah kita, celakalah kita. Mereka masuk. Kalau kita kan mandi di kolam renang. Kalau iblis mandinya di padang pasir. Masuk padang pasir, keluar lagi, masuk padang pasir, keluar lagi, ngambil pasir, ditaruh di kolong, ngambil pasir. Jadi mereka teriak, rugi kita, rugi kita, rugi kita. Nabi Muhammad cerita sama sahabat, rugi kenapa? Kita udah nggak punya teman lagi di neraka jahanam. Hari ini semua umat Nabi diampunkan sama Allah SWT. Cuman kita buka lagi tuh pintu neraka buat kita. Habis hari itu, hari yang mulia itu, setelah itu kita buka lagi tuh pintu neraka buat kita. Nah itu kekurangan manusia. Ya, kekurangan kita, pribadi saya kurangnya di situ kita. Makanya sampai iblis itu aja teriak-teriak iblis, dia merapa, rugi nih kita, rugi, udah goda manusia selama 1 tahun di hari Arafah, semua umat Nabi diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hebatnya orang haji juga, apa kata dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan Allahumma ighfir lil hajj waliman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunkan orang. Makanya kalau orang berangkat haji kita minta doain dong di sana. Ya, ini masuk baju, masuk itu, minta doa. Ya. Apa kata Nabi? Iya, Nabi bilang Allahumma ighfir lil hajj. Ya Allah, ampunkan bagi orang yang haji. Waliman istaghfara lahul hajj. Yang orang yang diminta ampunkan lagi orang yang berangkat haji, itu doanya diijabah. Ya. Orang haji diampunkan dosa-dosanya dan dia berdoa supaya orang-orang itu diampunkan sama Allah, semua diijabah sama Allah SWT. Itu hebatnya orang yang haji. Nah, kemuliaan itu kita pun dapat. Makanya wal fajri walayalin ashri. Ada punya space kita untuk bisa dapat itu semua dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini mulia. Kita pakai buat deketin diri sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa lakukan? Mau sedekah boleh, mau berpuasa boleh, sedekah puasa juga boleh, sedekah juga, berpuasa juga, baca Quran juga. Pokoknya bikin yang baik-baik lah. Oh, orang mengatakan, kenapa kok emang di bulan-bulan ini nggak berbuat baik? Berbuat baik juga. Kalau bulan yang biasa saja kita berbuat baik, apalagi di waktu yang mulia. Nah, artinya ini kesempatan, kehebatan daripada di antara sedikit yang disampaikan di bulan Dzulhijjah ini. Sampai orang yang hajil mabrur. Orang kan kalau ketemu kan hajil mabrur, hajil mabrur. Apa sih maknanya mabrur? Artinya mabrur itu la ithma alaih. Orang yang sudah nggak punya dosa itu namanya mabrur. Jadi orang yang haji, dia mabrur, artinya hajinya itu sah, diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dia pulang udah nggak ada dosa. Maka orang pulang haji itu masih diiringi sama malaikat, doanya masih diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Hajjul mabrur, hajjul mabrur. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, haji yang mabrur, orang haji yang mabrur itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya 400 orang. Haji yang mabrur. Fi arba'mi'atin, artinya syafaatnya ada 400 syafaat haji yang mabrur. Jadi kita ini bisa membawa keluarga kita masuk surga dengan sebab kalau kita hajinya mabrur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi kan dibilang katanya kalau seandainya berangkat haji itu jika mampu kita harus berangkat haji. Nah, mampunya tuh gimana? Misalkan nih contohnya, misalkan kita ada uang gitu. Nah, tapi kita mampu yang dibilang tuh apakah kita misalkan udah nggak punya tagihan apa-apa, ataukah sampai harus misalkan seandainya kita ada uang, tapi kita harus ngabisin uang kita
maksudnya kita ada uangnya, tapi kita akhirnya nggak ada pegangan lagi, Cuma nol. atau bener-bener harus mampunya tuh ya udah lo punya uang segitu ya berangkat, misalkan bahasanya gitu, Bib. Bukan seperti itu. Jadi yang namanya mampu dalam berangkat haji, mampu buat dirinya secara zahir dan batin. Ongkos dia selama pulang pergi dia mampu, buat makan di sana mampu, sama orang yang dia tinggalkan yang dia harus nafkahin, dia harus tinggalkan uang juga. Itu yang namanya mampu. Masalah ada pekerja-pekerja yang memang dia harus digaji, itu disiapkan dulu semuanya baru dia berangkat. Itu yang namanya mampu. Adapun ada utang, kan ada utang yang sudah wajib bayar, ada utang yang tempo. Nah, kalau yang tempo masih nggak masalah, yang selama belum tertagihkan, berangkat, itu nggak masalah. Tapi utang yang sudah tertagihkan, itu yang wajib kita dulukan, bayarkan. Kalau utang yang tempo, itu masih boleh kita tinggalkan. Dah harus izin, karena dia bertempo. Masih bulan depan, wajib bayarnya, berangkat sekarang, itu tidak masalah. Terus mau nanya tadi tentang zakat. Nah, tadi kan ada tuh yang istilahnya harus dijalanin, zakat. Nah, zakatnya harus dijalani. Nah, zakat tuh Virus masih bingung. Zakatnya tuh kayak gimana? Maksudnya contohnya nih, zakat apakah itu yang kayak zakat fitrah yang dimaksud, atau zakat yang lain-lain? Apakah ada zakat yang lain-lain, atau ternyata memang zakat yang dimaksud itu hanya zakat wajib gitu, Bu? Zakat fitrah wajib, zakat mal wajib. Jadi ada yang namanya zakat fitrah itu kalau khusus Ramadan aja. Buat artinya Idul Fitri. Itu buat Idul Fitri kita keluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu kan ya buat kita cuma 2,5 kilo, nggak banyak. Nah, cuman kita terlalu jujur. Itu kan minimal 2,5 kilo. Ya kelas kita masa 2,5 kilo keluarkan sekarung. Oh, boleh lebih, Bib? Ya lebih bagus lah. Oh, nggak tahu. Arti minimal. Kita nggak tahu ya, Bib. Minimal wajibnya itu minimalnya kalau liter, kalau saat 3,5 liter, kalau kiloan 2,5 kilo. Itu minimal wajib. Oh ya Allah. Ya kita kalau punya harta masa cuma 2,5 kilo. Kirain harus 3,5 kilonya, sisanya sedekah gitu. Enggak, keluarkan mau sekarung, mau 2 karung, mau 1 mobil lah, zakat fitrah dari kita. Kita nggak seumur umur baru tahu sekarang, Bib. Artinya itu minimal menggugurkan kewajiban kita sekian. Tapi kalau lebih kan jatuhnya sedekah, lebih sama sedekah juga jatuhnya gitu. Itu minimal. Nah, kita ini terlalu jujur ngambil yang minimal aja. Nggak tahu soalnya. Ya, itu yang pertama. Ada lagi namanya zakat mal. Kewajiban zakat mal itu yang kita kerja setiap hari ini yang kita pakai. Jadi itu harus dikeluarin. Dikeluarkan wajib, nggak harus bulan puasa ngeluarkannya. Itu hanya kan per tahun. Nah itu misalkan nih Beb, kalau bingung hitungnya gimana tuh, Beb? Nggak pakai bingung-bingung sebenarnya. Kalaupun kita bingung sudah menjadi patokan kita tuh Ramadan sudah. Nah, Ramadan berapa uang kita yang masih ada bulan Ramadan itu yang dikeluarkan zakat. Oh jadi pas lagi Ramadan aja. Artinya nggak harus Ramadan, tapi kalau bikin kita bingung untuk itu jadi patokan itu Ramadan. Yang ada di bulan Ramadan. Ya, Ramadan masih berapa uang kita bulan Ramadan, keluarkan zakatnya. Kalau kita ganti misalnya tiap Jumat bikin sedekah Itu sedekah bukan zakat. Sedekah itu sunnah. Sedekah itu sebenarnya bisa lebih banyak daripada zakat jumlahnya. Tapi dia nggak wajib. Tapi kalau zakat wajib membersihkan harta kita. Nisabnya itu sekitar 80 gram emas. Taruhlah misalnya emas itu 1 gramnya 1 juta, berarti 80 juta. Dilihat 1 tahun. 80 juta ini dilihat 1 tahun masih ada nggak? Oh, misalnya jadi 70 juta nggak wajib zakat. Allah ini rahmat. Kurang aja nggak wajib zakat. Tapi kalau naik 90 juta atau tetap 80 juta, misalnya Virus nggak makan-makan 80 juta tuh nggak dimakan-makan gitu, puasa tuh seumur-umur gitu kan misalnya contoh gitu kan, 80 juta setahun depan dikeluarkan 2,5% dari 80 juta, sangat sedikit sekali. Oh jadi misalkan nanti kalau puasa nih misalkan nggak ngitungnya bingung nih gitu. Artinya yang pribadi nggak ya, rumah pribadi nggak kena zakat, mobil pribadi yang punya mobil 10 nggak keluar zakat. Jadi duit yang ada uang di simpanan tabungan kita, ya, uang simpanan sama emas simpanan, bukan emas yang dipakai. Ada kan orang emas buat dipakai itu nggak kena. Tapi emas buat nyimpen, beli memang buat nyimpen, bukan buat dipakai perhiasan. Itu dihitung juga ya, Bib? Itu dihitung. Oh, nah kalau uang itu berarti misalkan uangnya nih kita ada 10 juta.
di tabungan di saat bulan Ramadan itu, berarti itu 2,5%-nya itu. 10 juta kan belum sampai nisab. Oh gitu. Oh jadi kalau Harus zakat 80 juta. zakat mal itu harus Nisab. minimal 80 juta. Minimal 80 gram emas. Aneh nggak tahu 1 gram berapa, Mas. Hitungannya minimal 80 gram emas. Nah, 1 gram emas berapa? Nggak tahu deh. Nah, juga nggak tahu. Ini sama setahun minimalnya Nah, itu. minimalnya itu. Uang kita ada sejumlah uang 80 gram emas, bisa dibelikan 80 gram emas, keluarkan 2,5%-nya dari 80 gram. Simpelnya gitu ya. Oh jadi 80 gram emas itu harganya berapa? Keluarin 2,5%-nya Iya. dari itu aja, Nah. bukan kalkulasi duit kita yang ada di Semua bank. itu minimal. Oh, minimal. Abi bilang minimal. Oh, Kalau minimalnya. uang kita minimal 80 gram emas itu sudah berkewajiban. Kalau lebih apalagi? Oh, kalau ternyata uang kita adanya 1 miliar, keluarkan 2,5% dari 1 miliar. Oh oke, Bib. Jadi yang penting jangan di Minimal. bawah 80 gram Ya, emas. kalau di bawah 80 gram emas, kita punya duit bisa 70 juta. Dibelikan emas 80 gram nggak cukup, nggak wajib zakat. Oh. Oke. Itu minimal, sama kayak beras tadi, minimal. Iya. Iya, jadi kita nggak tahu. Jadi minimalnya 80 gram emas. Kalau kita punya uang lebih dari itu, nah semua dihitung. Jumlahkan kalkulasi semuanya, hitung, mau keluarkan 100 juta, keluarkan 100 juta. 200 juta, keluarkan 2,5% dari 200 juta. 300 juta, keluarkan 2,5% dari 300 yang juta. boleh dikasih siapapun. Enggak, dikasih 8 asal dalam Al-Quran. Oh. Fakir, miskin, al-mu'allaf qulubuhum, artinya yang mereka baru masuk Islam, walaupun orang kaya, tapi baru masuk Islam boleh dapat zakat. Oh. Karena mu'allaf, dia imannya belum kuat. Sabilillah. Tapi kebanyakan Indonesia ini kan fakir, miskin. Itu. Fakir, miskin. Apa bedanya fakir, apa bedanya miskin? Nah, kan Allah kan beda kan, fakir, miskin. Apa bedanya fakir, apa bedanya miskin? Kalau miskin, dia punya penghasilan itu di bawah 100%, di atas 50. Artinya tidak mencukupi buat 1 bulan. Misalnya dia butuh 100%, dapatnya cuma 80% dari uang hasil kerjanya, 90%, itu terkategori miskin. Kalau fakir, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, atau cuma dapat penghasilan di bawah 50%, itu namanya fakir. Nah, makanya Allah bedakan fakir, miskin, semua dapat zakat wajib. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin بحق الفاتحة الفاتحة بحق من المشكلة على الفاتحة افتح لنا كل خير وتجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة رجال أهل الخير وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله